Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aris. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat tugas kuis ya, buat peserta didik. Ya, pertama-tama pastikan Anda login terlebih dahulu ke akun Google seperti ini. Login ke akun Google, kemudian masuk kepada kelas yang ingin diberikan tugas. Di sini saya memilih kelas 6B SD 09 PPU. Saya klik saja ya. Kita sudah masuk, berada di kelas 6B SDN 09 PPU. Sekarang kita akan memberikan tugas kelas berupa kuis atau UTS. Kita langsung saja masuk ke tugas kelas. Oke. Kemudian kita klik saja tanda buat ini ya. Kita klik, kemudian kita pilih tugas kuis. Kemudian silahkan tuliskan judul daripada tugas kuis atau ujian Anda. Di sini saya menuliskan ujian semester ganjil. Kemudian petunjuknya silahkan dikerjakan soal UTS semester di bawah ini dengan cara klik form di bawah ini. Oke, nah sekarang kita bisa langsung membuat soalnya dengan cara klik ini ya. Tapi sebelum kita membuat soalnya, kita pastikan dulu batas waktu untuk mengerjakannya ini kapan. Kita bisa ngatur di sebelah sini Bapak Ibu ya. Tenggatnya ini kita atur. Nah, di sini saya berikan batas waktunya. Diklik aja seperti ini ya Bapak Ibu ya. Klik kiri, kemudian pas waktunya misalnya hari Kamis, kemudian waktunya sampai jam 11 malam misalnya ya, 11:59. Topiknya diusahakan di sini kita membuat topik dengan nama ujian semester. Kalau belum ada tulisan ujian semester, klik saja buat topik ya. Kita klik ujian semester. Nah, di sini pastikan untuk kelas 6B. Nah, semua siswa gitu. Sekarang ini belum kita tugaskan ya Bapak Ibu ya. Kita masih ingin membuat soalnya dengan cara kita klik saja blank quiz ini. Karena kan kita baru memberi judul tadi sama petunjuk. Jadi sekarang saatnya kita bikin soal. Kita klik blank quiz ini, maka akan terbuka tab baru seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita beri nama dulu blank quiznya. Kita kasih nama di sini. Kita ganti dulu namanya Bu ya, biar tulisannya bukan blank quiz gitu ya. Kita kasih nama ujian semester ganjil. Besar ya. Ujian semester ganjil. Oke. Kemudian di sini sama ujian semester ganjil. Oke, deskripsi silahkan isi data diri di bawah ini sebelum mengisi jawaban soal. Oke, pertama di sini saya tuliskan silakan isi data diri di bawah ini, karena sebelum kita menuliskan soal, kita harus meminta data daripada siswa yang mengerjakan soal. Jadi kita harus ketik pertanyaan di sini. Untitled question ini bisa kita ubah ya dengan kita klik saja untitled-nya, kemudian kita tuliskan nama peserta didik. Nah, kemudian kita pilih jangan pilihan ganda, kita pilih jawaban singkat. Jadi nanti siswa bisa mengetikkan namanya di sini. Kemudian jangan lupa kita harus mengaktifkan tanda wajib di sini agar siswa harus mengisi baru bisa melanjutkan. Oke, kita tekan wajib diisi. Kemudian
kita duplikat saja boleh, atau buat baru juga boleh, tambahkan pertanyaan di sini ya. Kalau kita ingin menambahkan pertanyaan, karena ini baru nama peserta didik, jadi kita harus menambahkan lagi kelas. Kita tambahkan pertanyaan dengan klik yang ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita klik di sini kelas, kita tuliskan kelas. Kemudian di sini kita bikin pilihan ya. Nah, kita klik pilih drop down. Tadi kan pilihan ganda Bu ya. Kita pilih drop down biar nanti siswanya bisa memilih sesuai kelasnya. Jika Bapak Ibu mengajar lebih daripada satu kelas. Jika hanya satu kelas, berarti Bapak Ibu bisa memilih opsinya hanya satu. Menuliskan di sini misal saya contohkan Bapak Ibu ada yang mengajar 3 kelas misalnya ya. Kelas 6A. Nah, untuk menambahkannya tinggal klik saja nih tambah opsi ini. 6B. Misalnya ada juga ngajar kelas 5A. Kemudian tambahkan opsi lagi 5B. Nah, mungkin 4 saja. Nah, sekarang untuk isian data siswa sudah selesai. Kita sekarang saatnya untuk membuat soal. Nah, soal, sorry, ini jangan lupa diaktifkan ya, wajib diisinya. Nah, karena kita sudah membuat isian data diri, selanjutnya kita akan membuat soal. Jadi setelah dia mengisi data diri, baru dia bisa masuk ke soal. Dengan cara kita membuat soalnya, kita klik ini di bagian bawah ini, tambah bagian. Nah, jadi kita akan menuliskan soal di sini. Saya contohkan misalnya 2 soal saja Bu ya. Nah, ini kita klik tambah bagian, maka akan ada tampil di bawah ini Bu ya, bagian 2 dari 2. Karena 2 ini Bu ya, ini bagian 1, ini bagian 2. Nah, di sini kita bisa tuliskan lagi judul untuk soal. Nah, bagian judul kita tuliskan soal. Silahkan misalnya Bu ya, ini contoh saja, silahkan mengerjakan soal di bawah ini. Jawablah dengan jawaban yang cermat. Nah, misalnya. Nah, ini baru kita memberikan judulnya. Sekarang kita menuliskan soalnya dengan cara sama Bapak Ibu. Tadi kita tinggal tambahkan pertanyaan. Klik ini Bapak Ibu ya. Tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita akan memberikan pertanyaan. Misal ibu kota Provinsi Kalimantan Timur adalah. Nah, di sini kita pilih jangan jawaban singkat tadi ya. Kita harus pilih pilihan ganda. Kemudian opsi pertama kita tulis misalnya Balikpapan. Kemudian yang kedua Samarinda. Nah, jika di sekolah ibu diwajibkan 4 pilihan atau 5 pilihan, silakan ditambahkan opsinya sebanyak yang dibutuhkan. Di sini saya mencontohkan misalnya 4 ya. Kutai Kartanegara. Kemudian yang terakhir kita kasih Penajam Pasir Utara. Nah, oke. Nah, di sini jangan lupa lagi-lagi Bapak Ibu harus wajib mengklik wajib diisinya. Nah, sekarang kita akan memberikan kunci jawaban kepada soal ini. Karena tadi saya ingin membuat 2 soal, berarti satu soal saya kasih nilai 50 Bu ya. Tergantung berapa soalnya. Nah, di sini ketika kita ingin memberikan poin dan kunci jawaban, kita tinggal klik saja ini kunci jawaban. Nah, kemudian kita berikan nilai di sini Bu ya, poinnya ya, di sebelah kanan kita ketik. Di sini saya karena 2 soal jadi 50 ya, 50 kali 2 kan 100 Bapak Ibu ya. Dan sekarang kita tinggal memilih kunci jawaban dari pertanyaan ini, ibu kota provinsi Kalimantan Timur adalah, kita klik saja Samarinda. Maka kunci jawabannya nanti akan dicentang hijau seperti ini, berarti nanti kunci jawaban yang benar adalah Samarinda. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama. Nah, saya kan ingin membuat 2 jadi 1 lagi Bapak Ibu ya, saya contohkan. Nah, ini sudah ada kunci jawabannya, sudah ada nilainya. Sekarang kita buat lagi. Bagaimana caranya Pak buatnya? Untuk menambahkannya, kita tambahkan lagi seperti ini. Klik saja tambah pertanyaan. Kemudian kita ketikkan lagi. Kita ketikkan berapa jumlah roda kendaraan mobil. Nah, misalnya ya.
Nah, cari yang mudah aja nih kan, sebagai contoh Bapak Ibu, kita ketikkan di sini 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita jangan lupa mengaktifkan wajib diisinya. Kemudian kunci jawabannya lagi sama seperti caranya yang seperti di atas tadi Bu ya. Kita klik lagi kunci jawaban. Kemudian kita kasih poin, saya tuliskan 50 karena 2 soal. Kalau Bapak Ibu punya 10 soal berarti 10 satu nilai pilihan gandanya ya, biar total hasilnya 100. Kemudian kita pilih berapa jumlah roda kendaraan mobil, kita pilih jawaban yang tepat adalah 4. Berarti kunci jawabannya ada di 4. Kemudian selesai. Nah, seperti ini udah selesai kita membuat soal dan isian. Nah, untuk kita melihat hasil daripada soal yang kita buat, kita bisa scroll saja ke atas dulu Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik tanda pertinjau ini atau preview tanda mata, maka dia akan membuat tabulasi baru dan seperti inilah tampilannya Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak akan bisa next kalau belum mengisikan nama peserta didik. Sekarang saya contohkan dulu Bapak Ibu ya. Saya isikan dulu Haris, kemudian kelasnya misalnya kelas 5A, kemudian kita berikutnya. Baru siswa bisa masuk ke soal. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang dia masuk ke soal. Setiap soal memiliki nilai 50 poin. Ini contoh percobaannya dulu Bu ya. Kita belum mengatur yang lain, kemudian kita kirim. Maka jawaban Anda telah direkam. Nah, kita mau lihat skor, bisa kita klik lagi lihat skor, maka dia akan buat tab baru dan melihatkan skornya. Oh, skornya dapat 100. Nah, ini jawabannya benar semua. Oke. Close. Kita untuk kembalinya bisa kembali langsung ke bagian sini Bu ya, yang formulir sebelahnya. Nah, yang ini, yang seperti ini. Kan yang tadi ya, saya close saja. Kita masuk ke sini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memberikan temanya dulu ya. Kita atur temanya biar enak. Kita klik gambar tema ini, kita beli warna kuning misalnya orange, kemudian kita kasih headernya misalnya ya, kita pilih gambar, kemudian kita ganti, kita antar sekolah ya, pilihlah salah satu yang mana ya. Oke, ini aja kita pilih. Oke, sisipkan. Nah, maka nanti akan ada headernya di atas ya. Oke, sekarang kita coba memberikan pengaturan lagi. Kita klik di setelan, kita pastikan dulu kuis ini. Kita klik di bagian kuis, kita pastikan kuis ini kita tidak mengaktifkan jawaban yang benarnya ya, agar siswa tidak bisa melihat jawaban yang benar yang mana ya. Kemudian kita klik jawaban yang benarnya, kita hilangkan, kemudian simpan. Kalau nilai poin Bapak Ibu tidak ingin lihat kan juga tidak apa-apa, tinggal dinonaktifkan aja. Di sini saya aktifkan Bapak Ibu ya. Kemudian simpan. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengirimkan kepada siswa yang ingin hanya linknya karena dia tidak paham menggunakan Google Classroom? Kita bisa dengan cara klik kirim ini, kemudian pilih tanda ini Bapak Ibu ya. Nah, tanda rantai ini kemudian kita perpendek dulu linknya ya, biar nggak terlalu panjang seperti ini. Nah, kemudian kita bisa salin. Nah, salinan daripada link tersebut bisa Ibu langsung kirimkan ke WhatsApp orang tua siswa atau kepada siswanya. Bagi yang kesulitan, tapi bagi yang tidak kesulitan, siswa bisa langsung lihat soal ini di Google Classroom. Nah ya, dengan cara mengklik ini Bapak Ibu ya. Ini kan belum kita tugaskan ya, nanti kita tugaskan. Kita kembali dulu ke sini lagi. Oke, kemudian kita bisa mengatur ucapan daripada terakhir tadi Bu ya. Setelah dia mengisi, kita klik kirim lagi, kita isi. Nah, ini pesan yang terakhir. Nah, kita bisa mengaturnya. Sorry, bukan di sini ya Bapak Ibu ya. Mengaturnya di sini, di klik tanda setelan ini. Nah, kita atur presentasinya. Nah, ini tanggapan telah direkamnya bisa kita ubah. Misalnya, terima kasih Anda telah menyelesaikan soal semester ganjil. Nah, nanti ketika siswa selesai menjawab akan tampilannya ini Bu ya. Kita simpan. Oke, sekarang kita kembali ke Classroom ya. Untuk memposting soal ujian ini, kita kembali ke Classroom, klik tab yang ini Bu ya, tugas kelas untuk SDN. Nah, sekarang kita bisa menjadwalkan
atau langsung menugaskan ya, tergantung Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu masih ingat kan yang pernah saya sampaikan kemarin bagaimana cara menjadwalkannya. Nah, di sini saya langsung menugaskan aja Bapak Ibu ya, langsung saya klik saja tugaskan. Maka soal tugas kuis ini akan tampil di bagian ujian semester ini yang barusan saya buat. Ujian semester. Sekarang kita coba cek Bapak Ibu ya, apakah dia sudah tampil atau belum. Kita buka dulu. Nah, ini sudah tampil sekarang tulisannya ujian semester ganjil. Yang menyerahkan belum ada. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengopikan hasil nilainya di sini ya. Kita klik dulu ujian semesternya, biar kita lihat hasilnya. Nah, tampilannya. Ini yang akan dilihat siswa seperti ini. Nah, berarti ini sudah berhasil Bu ya. Tinggal siswa yang mengerjakan Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan dulu, kita cobain, kemudian kita pilih misalnya salah satu deh ya, kita kirim. Nah, ini terima kasih Anda telah menyelesaikan soal semester ganjil, sama seperti yang kita tuliskan. Kemudian kita lihat skor. Oh, saya dapatnya cuma 50 karena satunya salah. Oke. Nah, untuk melihat hasil daripada ini, kita bisa langsung cek ya Bapak Ibu ya dengan cara seperti ini Bapak Ibu ya. Kita klik tugas, kemudian kita buka saja ininya lagi ulang. Nanti di bawah sini akan ada tanda edit bagi ketika Ibu menggunakan login emailnya Bu ya, email yang di Classroom, maka kita bisa edit. Nah, untuk melihat daripada hasil responnya, nah, jawaban daripada siswa. Nah, kita lihat respon. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat, oh ada sudah 2 tanggapan ya. Yang menjawab itu ada namanya di sini. Kita naik ke atas dulu. Oke. Kita naik ke atas. Ya, oke, 2 pertanyaan. Nah, sekarang kita bisa mendownload hasil daripada jawaban siswa ini dengan cara klik tanda pertama seperti ini Bu ya. Kita klik respon, kemudian klik tanda spreadsheet. Nah, kemudian kita buat spreadsheet baru. Kita buat saja langsung Bu ya, klik buat. Nah, nanti akan terbuka Excel baru seperti ini. Nah, ini ada 2 siswa. Satu siswa Aris dapat 100, Budiawan dapat 50. Ini jawabannya. Nah, ketika sudah seperti ini, silahkan Bapak Ibu download untuk sebagai arsip atau pengolahan nilai untuk Bapak Ibu. Nah, di sini baru ada yang mengerjakan nih, Bu Darminah. Oh, Bu Darminah ternyata melihat notifikasi daripada saya ya. Nah, kita bisa save langsung di sini, kita klik file. Kemudian kita download hasil nilainya ini ke Microsoft Excel. Kita download. Nah, kita tunggu. Nanti dia akan tampil di bawah sini Bu ya. Nah, ini sedang mendownload. Nah, dan ini bisa Bapak Ibu buka langsung ya. Ini saya close saja. Nah, kita langsung buka, ini bisa. Sekarang sudah tersimpan di laptop Bapak Ibu ya. Jadi dari hasil sini bisa Ibu langsung memberikan nilainya di tugas kelas siswa. Misalnya seperti ini nih, diserahkan. Nah, kita lihat Ibu Darmiyah. Nah, saya jawab langsung di sini karena saya melihat hasil kerjaan Bu Darmiyah tadi di sini mendapatkan 50. Berarti tar di Excel ya. Berarti kita tinggal menuliskan di sini, dikembalikan kepada siswanya, kita ketik 50. Nah, baru kita berikan komentar. Nah, salah misalnya Anda menjawab hanya benar 1. Nah, kita kirimkan. Nah, ini komentarnya Bu ya, kita kirimkan komentar. Dan yang ini untuk mengembalikan nilainya, kita klik kembalikan. Oke. Maka nilainya tadi akan sudah terkirim balik ke ibunya. Nah, ini Excelnya tadi. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Masih not responding ya, karena berat sepertinya nih. Oke. Masih not responding. Tadi bisa dilihat nanti hasil Excelnya Bapak Ibu ya.
Nah, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung memberikan nilai dengan acuan melihat hasil jawaban daripada peserta didik ya. Bapak Ibu ya, tidak perlu mengoreksi lagi. Nah, oke. Mungkin sekian dulu tutorial atau langkah-langkah bagaimana cara mengerjakannya. Mengerjakan atau membuat kuis di Google Classroom. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.